Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepanggih malih kali kula Mr. Boy. Lama tak bikin konten. Ini saya mau bikin konten untuk mengeksplor bagaimana sih sejarahnya Sapuro di Kota Pekalongan. Ini saya bersama salah satu Ustadz Gaul. Beliau ini salah satu seorang santri dari Al-Mukarram Al-Habib Bakir Pekalongan, Sohibul Haul Sapuro Pekalongan. Ini saya akan coba mewawancarai beliau bagaimana sejarah-sejarah Sapuro itu berdiri, makam-makam Sapuro itu berdiri, dan di sana itu katanya banyak makam-makam para aulia, para ulama, para alim. Itu gambarannya seperti apa, kita saksikan saja. Saya bersama Pak Ustadz Zen. Ini salah satu santri Al-Habib Bakir Sohibul Haul Sapuro. Nah, perkenalkan dulu Mas Zen. Lihat kamera. Terima kasih atas Kesini lagi Mas Zen. Bertemu lagi dengan saudara kami, saudara Gus Obed dari Batang, yang aslinya orang Pasir Sari, tetangga Asli saya. Pekalongan. Asli Pekalongan, Tapi hidup di Batang. dapat orang istri di Batang. Oke, Langsung saja ya. Mas Zen, ini kan Sapuro ini kan udah lama. Nah, udah lama itu kira-kira itu Sapuro itu berdirinya itu apa zaman company, apa sudah dari kemarin baru-baru, atau mungkin Mas Zen bisa dijelaskan secara rinci sejarah-sejarah makam Sapuro itu kok bisa berdiri gitu loh. terima kasih. Oke, saya coba sebatas pengetahuan saya aja, karena saya lahir sudah ada makam umum yang namanya Sapuro. Berhubung Sapuro itu sudah jadi pusat makam religi, adanya Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos yang sekarang di haul tiap tahun. Sepengetahuan saya, memang makam Sapuro itu salah satu-satunya makam di Pekalongan. Sepengetahuan saya, memang makam Sapuro itu salah satu-satunya makam di Pekalongan. Hampir semua Pekalongan yang belum punya makam, kampung yang belum punya makam itu hampir semua dimakamkan di salah satu kelurahan Sapuro, termasuk di keluarga saya juga. Berarti di Pekalongan itu intinya banyak orang-orang yang dimakamkan di Sapuro gitu ya Pak Ustadz Zen ya? Ya. Oh, oke lah. Berarti di Pekalongan itu apa tidak ada makam lagi gitu? Sebenarnya ada, cuman berhubung mungkin terlalu padatnya kota Pekalongan, Ya. sehingga pemakaman itu, artinya pengadaan makam setiap kampung itu jarang ada. Seperti contohnya di kampung saya sendiri, Kramat Sari, itu ke sana, ke Sapuro, Sampangan, terus Sindon, terus Kauman, Ya. Keputan, Poncol, hampir semua Pekalongan ke pusatnya ke Sapuro. Tapi saya bersyukur. Gimana nggak bersyukur? Karena di Sapuro tersebut ada makam sang ulama besar, yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Tariq Al-Atos yang sekarang di Kholi. Beliau yang saya tahu adalah syiar agama di Pekalongan. Yang saya tahu zaman Belanda, siapa itu namanya nggak tahu, bahasanya angel lah bahasanya. Nah itu di situ ada ditemukan salah satu semacam peninggalan Belanda, semacam arca dan Maryam kalau nggak salah, yang sekarang itu kalau nggak salah disimpan di gedung Kepresidenan Pekalongan, tepatnya di Jetayu. Itu di situ banyak peninggalan, termasuk di Museum Batik Pekalongan. Nah, penemuan itu yang saya tahu akhirnya yang namanya itu nggak salah Gapuro
bahasa Gapura, terus yang diartikan bahasa Arabnya Ghafura. Oh, berarti itu cikal bakal nama Sapuro gitu. Iya, maaf. Saya lagi bingung nih, baru diwawancarai sama Ustaz Obed langsung nih. Maaf saya ya. langsung nangkep Gapuro, berarti cerdas asalnya nih. Sapuro. Oh, berarti Sapuro itu asalnya dari Gapuro gitu loh. Oh, seperti itu. Lah berarti selain makam dari Habib Ahmad itu di situ ada makam apa lagi Pak Ustaz? Yang selama ini saya sana itu ada Mbah Fakih, yang sering disebut orang-orang sini itu Mbah Fakih. Oh, itu Habib. Nah itu Habib, Oh, Habib. termasuk Habib Hasyim Oh, yang Habib masih Hasyim, ya. keluarganya Habib. Sama Habib Lutfi. Habib Ya, Lutfi, ya. ya, itu. Sementara itu yang saya tahu di Pos Sapuro cuman itu. Mungkin lainnya masih ada, saya juga belum mengetahui. Mungkin barangkali panjenengan ngetos. Oh, berarti yang datang, tapi kebanyakan yang datang itu sorenya itu malah mampirnya ke makamnya Habib Ahmad itu ya, Pak Sarsen ya. Nah itu yang saya lihat tuh memang begitu, yang hampir setiap hari nggak pernah sepi. Hatta ada pandemi Oh iya. itu tetap masih ada peziarah yang datang ke makam Al Habib Ahmad. Nah itu kan katanya ada hall. Itu hallnya Sapuro itu diadakan setiap bulan apa, tanggal berapa kan itu ada itu katanya. Itu bisa dijelaskan nggak Pak Ustadz Ben? Monggo. Nah, yang saya sering ngikutin itu kan setiap setahun sekali. Mungkin karena ada pandemi sudah 2 hall nggak diadakan. Itu pengadaannya bulan Syakban, itu tanggal 14. Oh, tanggal 14 Syakban. tiap bulan Syakban. Jadi pertengahan bulan Syakban. Setiap terus sebelum hall itu biasanya diadakan acara-acara yang rutinitas di Masjid Rodo yang sekarang ditempati oleh anak-anaknya, yaitu Al Habib Bagir. Terus di wakaf pembacaan Nisfu Syakban, termasuk di masjid juga. Itu malam Nisfu Syakban pembacaan doa Nisfu Syakban di Masjid Wakaf, tepatnya di Jalan Surabaya. Nah itu pada hadir habaib-habaib seluruh Indonesia, bahkan luar negeri datang. Kalau bisa dijelaskan enggak Pak Sen, itu di kompleks makamnya Habib Ahmad itu kan di sana ada berbagai makam. Katanya sih keluarganya Habib Ahmad. Nah itu bisa diceritakan secara rinci itu makamnya siapa saja, monggo. Oh, maksudnya lokasi di di pemakamannya Habib Ahmad siapa itu, aja? Itu kan ada makam berapa itu, terus bisa diceritakan enggak berapa itu makamnya, ada berapa, terus siapa saja gitu loh. Yang saya ketahui saat ini makam itu kan ada pintunya itu, di luar pintu ada, di dalam pintu itu yang kita holi setiap tahun Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos. Terus di dalamnya ada putranya Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Al-Atos. Terus termasuk istri-istrinya di dalam. Kalau untuk Al Habib Ahmad, yaitu abahnya Habib Bagir, berarti Al Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Al-Atos itu posisinya di sebelah timur. Di timur makam itu ada. Terus adiknya Habib Ahmad, yaitu Habib Hasan bin Ali, itu ada di sebelah selatan. Jadi ini jangan salah persepsi, berarti di situ ada makam Habib Ahmad, terus Habib Ali, Habib Ahmad lagi itu Mas. Terus apa lagi Mas ya? Habib Hasan sama satunya istrinya. Oh gitu ya. Berarti di situ ada beberapa makam keluarganya Habib Ahmad. Nah, ini Habib Ahmad itu salah seorang habib beserta juga ulama yang pernah menyandang wali kutub gitu Pak Mas ya. Si Habib Ali. Habib Alinya. Habib Alinya. Berarti dulu itu artinya gini. Wali kutub dari Habib Ahmad yang diholi sampai ke anaknya Habib Ali itu ketelahan wali kutub. Berarti Habib Ahmad terus lanjut ke Habib Ali. Untuk Habib Ahmad ini dulu
kan panggilnya Said Ahmad. Ya. Said Ahmad. Kalau wali kutub tuh sampai ke Habib Ali ya masalah. Berarti ini beruntung sekali orang Pekalongan itu punya sohibul wilayah, seorang habaib, seorang duriyah Rasulullah, juga seorang ulama, begitu juga menyandang status wali kutub Habib Ahmad dan Habib Ali itu. Ya. Jadi seperti itu secara ringkasnya sejarah makam Sapuro, terutama yang ada di Pekalongan, yang di situ terdapat banyak makam para aulia, para alim ulama, itu pusatnya di situ. Oh iya, satu lagi Pak Sien, kalau di situ itu pemakamannya katanya kan dikenakan biaya. Nah terus kalau orang Pekalongan sendiri itu makam di situ itu apa benar dikenakan biaya? Kalau benar itu kisaran berapa? Mohon penjelasannya. Kalau untuk umum itu memang ada beda lokasi, beda biayanya ya. Ya namanya kita itu untuk ahli apa? Untuk si mayit, si jenazah kan bukan tempatnya kita. Cuman itu bukan bayar, intinya cuman ngasih ngasih yang tukang gali kubur. Oh ya, berarti operasionalnya lah. Operasionalnya. Cuma memang di sana ada tarifnya. Dalam arti tarif itu beda lokasi, beda harga. Paling mahal itu ya di daerah pemakaman itu. Yang dekat dari makom Al Habib itu memang harganya beda dengan yang sebelah utara. Berarti intinya itu bukan bayar tapi buat operasional. Oh iya. Jadi jangan salah persepsi kalau di Sapuro itu makamnya bayar, itu salah. Itu hanya untuk operasional bagi orang-orang yang bekerja di situ, pemakamannya dari mulai pemakaman sampai perawatan. Jadi tidak bayar, intinya tidak jual beli tanah gitu ya Pak Sen ya. Ya seperti itulah secara ringkas sejarah dari makam Sapuro yang ada di Pekalongan ini. Nantikan selanjutnya perjalanan saya mungkin belum sempat jalan-jalan sama teman-teman, sama Pak Ustadz Zen juga. Nanti kalau ada waktu saya sama teman-teman bisa coba untuk berkeliling Pekalongan, ziarah-ziarah di makam para aulia, para wali, para alim ulama di sini yang sudah tiada. Karena kalau di total itu makamnya ulama, habaib sama wali yang di Pekalongan itu rata-rata banyak sekali. Yang terdeteksi, yang terdaftar itu di sejarah mungkin ada 250-an, tapi itu yang terdeteksi. Yang belum terdeteksi itu masih banyak, mungkin hampir ribuan kalau saya bilang yang terekspos maupun yang belum terekspos. Ya di sini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.